Sakti Menerangi episode keempat. Kali ini bersama aku, Fani. Aku mau mengucapkan selamat liburan ya teman-teman. Nah, di libur semester kali ini nggak ada salahnya kalau kita mempersiapkan prestasi di semester ke depan. Ngomongin soal prestasi bakal kurang lengkap rasanya kalau kita nggak mengundang narasumber. Untuk itu di Sakti Menerangi keempat, kita mengundang narasumber yang sudah menyabet 2 penghargaan emas sekaligus di PKM ke-31. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung sapa aja Mas Afif. Halo Mas Afif, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, baik ya Mas. Mas, boleh dong perkenalan supaya teman-teman yang menyaksikan juga tahu siapa sih Mas Afif? Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Afifudin, biasanya dipanggil Afif. Saya dari Fakultas Kedokteran Hewan dan saat ini sudah menyelesaikan studi sarjana dan sibuk di koasisten atau koas, dan saya berasal dari Mojokerto ya aslinya. Mas, boleh dong ceritain sedikit mengenai prestasi yang sudah Mas Afif raih selama menjadi mahasiswa di Universitas Airlangga? Ya, untuk prestasi yang sudah pernah saya raih itu yang pada waktu tahun 2018 ya, itu ada semacam PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Di situ saya alhamdulillah mendapatkan juara umum 1 di kategori presenter maupun poster dalam bidang PKM ya, program kreativitas mahasiswa yang mengarahnya ke teknologi. Nah, kemudian untuk prestasi yang lainnya, alhamdulillah selama 3 tahun berturut-turut saya mendapatkan dana hibah di bidang PKM penelitian, dan alhamdulillah hasil penelitiannya sudah saya publikasi di jurnal internasional, yaitu di Indian Journal. Teman-teman bisa melihat karya tulis itu bisa sudah dilihat dan dibaca. Kemudian untuk beasiswa yang sudah saya mendapatkan juga ada beasiswa rumah pendominan. Wah, banyak banget ya Mas prestasinya. Nggak salah nih kalau dengar-dengar nih Mas Afif diberikan gelar sebagai wisudawan berprestasi Fakultas Kedokteran Hewan 2020 ya Mas ya? Iya, benar. Keren sih Mas, prestasinya banyak banget. Mas, berhubung Mas Afif adalah peraih emas di PKM, PIMNAS, Fani mau nanya dong Mas, mengenai gimana sih caranya menentukan tema dan subtema tulisan yang diminati? Oke, untuk teman-teman semuanya, memang untuk terkadang mencari tema itu kalau pemula ya sangat sulit sekali mencari tema tersebut. Tapi teman-teman di sini jangan khawatir terkait tema. Nah, di sini teman-teman bisa diawali dengan passion. Nah, passion dari teman-teman sendiri itu mengarahnya kemana. Nah, kemudian nanti teman-teman sering banyak membaca, baik itu berita, kemudian jurnal ataupun artikel atau media sosial yang lainnya. Nah, di situ teman-teman pasti tahu nanti tema yang sekiranya bisa diangkat atau dijadikan topik penulisan. Nah, teman-teman nanti akan lebih mudah untuk menulisnya. Jadi intinya teman-teman sering membaca. Nah, kemudian nanti sesuaikan dengan passion, dan kalau misalnya ilmu teman-teman nanti kurang, bisa mengajak teman-teman yang lainnya dari fakultas yang lainnya untuk berkolaborasi. Itu lebih bagus ketika nanti kita mengadakan kolaborasi kayak gitu. Ya Mas, kalau untuk menentukan gimana sih caranya kita membuat karya tulis ilmiah yang baik dan berkualitas, itu gimana sih Mas? Ya, untuk pembuatan karya tulis ilmiah itu memang kadang ada yang masih bingung ya. Kenapa? Karena
tidak sesuai dengan pedoman atau tidak mengetahui pedoman yang sudah ada, yang sudah ditemukan oleh yang membuat lomba tersebut. Nah, teman-teman di sini kalau memang ingin menulis karya tulis ilmiah yang berkualitas, nah yang pertama sih itu idenya memang benar-benar real dan belum ada sebelumnya. Nah, untuk sistem kepenulisan ya menyesuaikan dengan bahasa itu harus benar dan baik gitu. Kemudian kalau misalnya ingin karya tulisnya itu menang atau unggul dibandingkan dengan karya tulis yang lainnya dalam perlombaan tersebut, ya pastikan dengan sesuai pedoman yang sudah dibuat kayak gitu. Oke Mas. Terus selanjutnya nih Mas, kan Mas Afif kan pernah mendapat beasiswa di Rumah Kepemimpinan ya Mas. Ini nih ada mahasiswa yang nanyain, gimana sih Mas tips dari Mas Afif untuk mendapatkan beasiswa? Nah, saya tanya dulu beasiswa apa yang ingin dicapai kayak gitu. Apakah sesuai dengan beasiswa yang sudah saya mendapatkan atau yang lainnya? Untuk globalnya aja sih Mas, untuk umumnya tips dari Mas Afif gimana? Ya, setiap beasiswa itu memiliki kebijakan masing-masing. Pasti ada perbedaan di antara beasiswa yang lainnya. Nah, teman-teman di sini kalau memang ingin meraih beasiswa itu benar-benar disiapkan dari awal. Biasanya sih terkait IPK ya, IPK itu di atas 3 lah kalau misalnya dari amannya. Teman-teman di sini jadi harus giat belajar untuk mempertahankan IPK-nya di atas 3. Nah, kemudian teman-teman juga ketika di kampus itu juga harus aktif. Nah, di sini biasanya semua beasiswa itu mencari mahasiswa yang aktif, baik itu mengikuti organisasi, kemudian komunitas atau kelompok minat, UKM. Nah, di situ teman-teman bisa aktif. Nah, ini langkah yang bisa kalian bawa ketika mendaftarkan di beasiswa. Insya Allah ketika nanti teman-teman aktif, apalagi nanti mendapatkan semacam ikut perlombaan aktif, itu biasanya beasiswa menerima. Jadi itu kunci yang paling utama sih ketika ingin mendapatkan beasiswa di saat kuliah IPK, kemudian nanti aktif di berbagai organisasi, perlombaan. Nah, insya Allah nanti bisa keterima di beasiswa tertentu. Nah, oke Mas, sebelum kita akhiri Sakti Menerangi episode keempat, saya mau minta Mas Afif kasih pesan dong Mas untuk mahasiswa yang mau menyongsong semester depan dengan prestasi. Oke, untuk mahasiswa baru atau mahasiswa semester baru ya. Nah, di sini teman-teman harus membuat life plan. Dalam arti itu life plan 1 semester ke depan. Kalau bagusnya itu bisa life plan-nya 8 semester, itu lebih bagus juga. Nah, tapi teman-teman di sini awali dengan membuat life plan 1 semester ke depan. Nah, itu tulis semua keinginan, kemudian catat dan tempel. Di situ nanti teman-teman ketika melakukan sesuatu pasti akan mengarahnya ke situ. Jadi waktu teman-teman tidak terbuang dengan sia-sia, dan pasti ingat selalu dengan cita-cita yang sudah ditulis tersebut. Kalau bisa ditempel di kamar. Nah, di situ teman-teman pasti akan teringat terus kayak gitu. Jadi usahakan menulis semua hal-hal yang ingin diraih. Di situ nanti teman-teman bisa mengikuti alur yang setelah ditulis. Dan jangan lupa selalu aktif berkontribusi ya untuk fakultas masing-masing. Minim fakultas, kalau bisa ya universitas, itu entah ikut organisasi maupun lomba-lomba yang lainnya. Ya Mas. Mas,
terima kasih ya sudah mau menyempatkan jadi narasumber di Sakti Menerangi episode keempat. Sharing hari ini sangat bermanfaat pasti buat teman-teman mahasiswa yang mau menyongsong semester baru dengan prestasi baru. Nah Mas, sebelum kita akhiri sesi Sakti Menerangi episode keempat, saya mau itu dong Mas, apa yel-yelnya Garuda Sakti? Kalau saya bilang UNER, kita mau bilang apa? Satu TK, satu nyala, satu nyali, pasti juara. Ya Mas Yaniki. UNER, satu TK, satu satu nyali, pasti juara.